Rusia, negara terluas di dunia, membentang hingga 17 juta kilometer persegi dan melintasi 9 zona waktu. Dengan pertumbuhan GDP yang stabil, Rusia dikenal sebagai salah satu negara adidaya global, sekaligus rumah bagi pemandangan alam yang luar biasa indah. Tapi, di balik kebesarannya tersembunyi sisi gelap yang jarang diketahui. Tahukah kamu, mafia Rusia termasuk yang paling berbahaya di dunia? Atau bahwa pakaian dalam rendah, bahkan transgender dilarang di sana dan desa terdingin. Di dunia tempat suhu bisa turun sampai minus 70 derajat Celcius juga ada di Rusia. Yuk kita selami bersama rahasia di balik keindahan negeri beruang merah ini. Rusia melarang pakaian dalam rendah. Tahun 2013, Rusia, Belarus, dan Kazakhstan bareng-bareng ngebentuk Uni Bea Cukai. Mereka ngeluarin aturan yang bilang kalau produk pakaian yang kontak langsung sama kulit itu harus mengandung minimal 6% katun. Alasan resminya sih buat keamanan pengguna, tapi ternyata sebagian besar pakaian dalam rendah mewah itu kandungan katunnya di bawah 4%. Ini berarti secara hukum pakaian-pakaian itu jadi ilegal. Makanya aturan ini langsung bikin gelombang kemarahan di kalangan wanita Rusia. Gimana menurutmu tentang aturan aneh ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar. Mitos dan kepercayaan orang Rusia. Sampai sekarang orang Rusia masih percaya banget sama banyak mitos dan kepercayaan kuno. Contohnya, burung kukuk dianggap misterius dalam budaya Slavia, katanya bisa ngeramal umur. Mereka percaya berapa kali burung kukuk berkokok, segitu juga sisa tahun hidup kita. Selain itu, kucing hitam dianggap bawa sial banget. Dalam budaya Slavia, banyak nasib buruk yang dihubungin sama kucing hitam. Misalnya, mimpi kucing hitam itu pertanda sakit. Kalau kucing hitam, orang lain masuk rumah kita, itu pertanda kesedihan. Dan kalau kucing hitam nyebrang jalan celaka, bakal datang. Sekarang kebanyakan orang Rusia kalau ngelihat kucing hitam di jalan, mereka bakal meludah 3 kali ke atas bahu kiri buat ngusir sial. Orang Rusia juga percaya kalau burung buang air besar di baju itu, tanda bakal dapet rezeki nomplok. Mutlak dilarang naruh botol kosong di meja karena katanya bisa bikin rugi duit, dan bersiul di dalam rumah juga dianggap sial. Orang Rusia juga pantang ngasih sapu tangan atau jam tangan ke orang lain, dan ngasih barang lewat ambang pintu juga dianggap tabu. Kehadiran mafia Rusia. Kamu udah pernah dengar tentang mafia Rusia? Coba dong bagiin apa yang kamu tahu tentang mereka di kolom komentar. Sekarang mafia Rusia diperkirakan punya sekitar 300.000 anggota dan beroperasi di lebih dari 50 negara di dunia. Di Rusia sendiri, mafia ini dijuluki rajanya dunia kriminal. Mafia Rusia pakai berbagai cara buat ngebunuh salah satunya. Yang paling suka mereka pakai itu masang bom di mobil. Mereka nempelin bom di mobil korban pas waktu dan tempat yang tepat, nggak peduli ada warga sipil tak bersalah di dekat situ atau enggak. Buat mereka, uang adalah segalanya. Kekejaman inilah yang bikin mafia Rusia jadi momok menakutkan. Setelah Uni Soviet runtuh, banyak banget senjata militer yang bocor tanpa kontrol jatuh ke tangan organisasi mafia. Mafia Rusia ngantongin uang yang luar biasa besar dari penyelundupan senjata, dan uang haram ini mereka pakai buat nyuap pejabat pemerintah. Mereka juga ngambil alih perusahaan-perusahaan yang diswastakan dan nyusup jauh ke dalam ekonomi negara lain. Sifat dingin brutal dan kemampuan bisnis yang tajam bikin mafia Rusia jadi ketakutan seluruh dunia. Surat kabar Daily Star dari Inggris ngelaporin kalau 70% narkoba ilegal di Inggris dikendalikan oleh mafia Rusia. Sekarang mafia Rusia udah ngembangin operasinya ke seluruh Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika. Mereka terkenal banget dalam kegiatan ekonomi ilegal, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penyelundupan senjata besar-besaran. Bahkan mereka juga ngejual bahan baku buat senjata nuklir ke daerah-daerah yang butuh. Tempat mereka paling banyak dapat duit itu di negara-negara Afrika yang lagi kacau karena perang saudara dan kekacauan.
Organisasi kriminal Rusia Solnsevskaya Bratva sekarang dianggap sebagai organisasi dengan aset ilegal paling banyak di dunia. Mereka punya aset senilai lebih dari 8 miliar 500 juta dolar dan punya struktur kekuasaan yang terbagi jadi 10 kelompok kecil. Gimana pendapatmu tentang mafia Rusia? Yuk tulis di kolom komentar ya. Denda untuk berkata kasar di tempat umum. Mulai Juli 2014, Rusia udah nerapin undang-undang yang ngelarang penggunaan kata-kata kasar di bioskop film dan acara budaya. Blogger Rusia juga dilarang pakai kata-kata kotor. Kalau kamu nggak sengaja nyeletuk kata kasar di Rusia, kemungkinan besar kamu bakal ngadepin denda yang lumayan bikin pusing. Selain itu, Rusia juga melarang secara hukum munculnya kata-kata kasar di film acara televisi, berbagai bentuk seni, dan media massa. Individu yang melanggar bisa didenda sampai 2.500 rubel, sekitar $40, sementara organisasi atau perusahaan bisa didenda sampai 50.000 rubel, sekitar $700. Jarak antar wilayah dan waktu tempuh yang sangat besar di Rusia. Kalau kamu tinggal di Rusia, mungkin kamu bakal ngabisin sebagian besar hidupmu buat bepergian. Di Rusia, kamu bisa kehilangan sekitar 4 jam setiap hari buat bolak-balik. Dan itu pun kalau kamu beruntung nggak kena macet. Jalanan di Rusia itu selalu dalam perbaikan karena perbaikan sebelumnya seringkali nggak bener. Jadi di Rusia paling bagus sih naik kereta bawah tanah daripada naik mobil. Selama bertahun-tahun, Moskow udah masuk daftar kota dengan kemacetan lalu lintas terparah di dunia. Rata-rata seorang pengemudi Rusia buang-buang 200 jam setiap tahun karena kemacetan. Tahun 2010, kemacetan lalu lintas di Rusia mencapai puncaknya dengan waktu macet sampai 5 jam di jam sibuk. Tapi belakangan ini, berkat perkembangan transportasi umum, kemacetan perlahan udah membaik. Contohnya di bulan November 2012, jalan tol yang ngubungin Moskow dan Saint Petersburg lumpuh total nyebabin kemacetan sepanjang sekitar 200 km dan berlangsung sampai 3 hari. Usia harapan hidup pria Rusia yang sangat pendek. Di Rusia ada perbedaan besar banget dalam rasio populasi pria dan wanita. Wanita mendominasi 54% dari total populasi, sementara pria cuma 45%. Perbedaan ini mulai kelihatan sejak Perang Dunia Kedua pas sekitar 25 juta tentara Rusia gugur. Setelah perang usai harapan, hidup pria tetap jauh lebih rendah dibanding wanita. Harapan hidup rata-rata pria Rusia itu 64 tahun, masuk dalam 50 negara dengan harapan hidup terendah di dunia. Khususnya pria yang minum lebih dari 1 botol vodka 500 ml per minggu punya risiko kematian sangat tinggi sebelum usia 55. Pria Rusia kebanyakan meninggal karena berburu kecelakaan, layanan medis yang buruk, dan penyalahgunaan alkohol. Belakangan ini banyak pria Rusia ikut perang bikin harapan hidup mereka makin pendek. Rasisme di Rusia. Kalau kamu orang asing, kamu akan selalu jadi orang asing di Rusia. Sementara di Amerika atau Eropa, rasisme dianggap masalah masa lalu dan rasis harus ngerasa malu. Di Rusia, rasisme itu masih banyak banget. Orang Rusia setiap hari ngingetin kamu kalau kamu itu bukan bagian dari mereka, mulai dari transportasi umum, toko, sampai rumah sakit. Orang Rusia juga cenderung nyalahin orang asing atas apa yang nggak mereka capai. Ada persepsi kuat kalau semua pekerjaan bisnis pertunjukan, bahkan pemerintah juga harus diurusin sama orang Rusia. Di Rusia, rasisme sebagian besar muncul dalam bentuk sikap negatif terhadap imigran, non-Rusia, turis asing, dan warga negara, serta perilaku agresif beberapa orang Rusia terhadap mereka. Secara tradisional, rasisme di Rusia nggak cuma mencakup antisemitisme, tapi juga permusuhan terhadap orang-orang dari Kaukasus, Asia Tengah, Asia Timur, dan Afrika. Menurut PBB, Rusia adalah negara dengan populasi imigran terbesar ketiga di dunia dengan sekitar 16 juta orang. Karena populasi Rusia yang menurun, tingkat kelahiran rendah, dan tingkat kematian tinggi, pemerintah Rusia udah berupaya ningkatin imigrasi dalam 10 tahun terakhir
Tapi para imigran ini masih didiskriminasi dan diperlakukan buruk oleh penduduk lokal. Sifat agresif orang Rusia. Rusia adalah salah satu negara yang udah nelukin wilayah paling banyak sepanjang sejarah. Di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, wilayah mereka udah mencapai maksimum 26 juta kilometer persegi. Karakteristik etnis negara ini sangat agresif. Kalau kamu sering berinteraksi sama orang Rusia, kamu bakal ngelihat mereka sangat suka berdebat. Topiknya bisa macam-macam, dari masalah pribadi filosofi sampai masalah internasional, dan debat itu bukan buat nyari kebenaran, tapi sebagai cara ngelatih cara berpikir dan komunikasi emosional yang tulus. Makanya perdebatan sering melenceng dari topik dan jarang ada kompromi atau jaga muka buat lawan bicara. Meskipun punya pemikiran kreatif, banyak perilaku orang Rusia yang bisa kelihatan cukup konservatif. Mereka cenderung nggak gampang percaya sama hal-hal baru. Contohnya di Inggris, 55% lansia pakai komputer, di Amerika 67%, sementara di Rusia cuman 24%. Ini bukan karena alasan ekonomi, tapi karena kecenderungan mereka ogah ngubah kebiasaan dan gaya hidup. Kamu pernah berinteraksi langsung sama orang Rusia? Gimana menurutmu tentang ini? Yuk, bagiin pendapatmu di kolom komentar ya. Kebiasaan mencuri orang Rusia. Orang Rusia percaya kalau pencurian itu terjadi di mana-mana dan nganggap semuanya bisa dicuri. Mereka percaya nggak mungkin bisa dapat banyak duit dengan kerja jujur. Bahkan Kaisar Alexander Diah pernah mengeluh kalau di Rusia itu banyak banget pencuri, sampai dia takut ketemu dokter gigi, ngerasa kayak kalau duduk di kursi giginya bakal hilang semua. Belakangan ini tahun 2023, karena dampak sanksi ekonomi dan harga minyak yang turun, kasus pencurian di toko-toko di Rusia naik signifikan. Tahun 2023 diperkirakan sekitar 930 juta. Rubel sekitar 120 ribu. Dolar nilai barang udah dicuri naik 44% dibanding 648 juta rubel tahun sebelumnya. Barang-barang bernilai tinggi kayak anggur sosis dan produk ikan kopi, telur, parfum, kosmetik paling banyak dicuri, tapi produk murah pun nggak luput. Orang Rusia jarang tersenyum. Orang Rusia ngerasa aneh sama senyum tanpa alasan. Mereka juga nganggap nyembunyiin kesedihan atau masalah dengan wajah ceria itu nggak alami, karena di mata mereka itu perilaku palsu. Di tempat umum, orang Rusia sering berusaha jaga ekspresi serius, bikin banyak orang yang pertama kali ketemu mereka ngerasa sungkan. Di banyak budaya, senyum itu simbol kebahagiaan dan keramahan, tapi di Rusia beda. Buat orang Rusia, senyum bisa jadi tanda kelemahan dan perilaku yang nggak pantas buat nunjukin emosi pribadi. Mereka cuma senyum sama orang yang udah dikenal, deket keluarga dan temen, dan mutlak nggak senyum sama orang asing. Jangan harap dapat balasan senyum kalau kamu senyum ke orang Rusia di jalan. Sikap dingin ini juga jelas banget di budaya rakyat Rusia. Banyak peribahasa yang ngasih peringatan atau nyindir senyum. Indeks korupsi yang sangat tinggi. Korupsi di Rusia benar-benar ngerusak setiap aspek kehidupan masyarakat. Korupsi udah nyusup jauh ke semua lembaga pemerintah dan seluruh masyarakat. Rusia adalah salah satu negara dengan indeks transparansi terendah di dunia, peringkat 139. Korupsi di Rusia itu tradisi lama akarnya dari zaman Tsar dan periode komunis. Contohnya tahun 1948 di era Stalin. 6 hakim Mahkamah Agung Uni Soviet diskors karena tuduhan nerima suap, dan situasi ini terus berlanjut sampai tahun 1990 dan 2000. Tahun 2000 diperkirakan masyarakat Rusia udah rugi sekitar 3 miliar dolar karena korupsi pemerintah. Khususnya ada kasus terkenal yang ngelibatin pejabat tinggi Departemen Anti Korupsi yang ditangkap karena tuduhan korupsi. Di rumahnya ditemukan 87 juta pound sterling. Uang tunai bikin penyelidikan harus dihentiin buat nyari wadah yang cukup besar. Di Rusia, 1% populasi terkaya nguasain 50% kekayaan nasional
Sementara 99% sisanya cuma berbagi sisanya. Sampai tahun 2022, sekitar 8% dari total populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Orang Rusia banyak minum vodka. Sepanjang sejarah, orang Rusia suka banget minum alkohol. Kebiasaan ini makin parah pas mereka kenal vodka. Bahan bakunya selalu tersedia, harganya murah, dan gampang diproduksi, jadi petani ngasilin vodka massal dan minum vodka dianggap kayak olahraga olimpiade. Vodka udah mendarah daging di budaya Rusia, mirip kayak hubungan antara orang Jerman sama bir. Yang menarik, di Rusia bir nggak dianggap minuman beralkohol sampai tahun 2013. Jadi minuman berkarbonasi ini dikonsumsi massal tanpa ada regulasi. Dengan sekitar 400 tahun sejarah minum alkohol Rusia, sekarang punya tingkat pertumbuhan populasi negatif dan jadi negara dengan tingkat kecanduan alkohol pria tertinggi di dunia mencapai 16,6%. Para ahli dari perusahaan riset Sinovet Comchon ngungkapin kalau rata-rata orang Rusia ngonsumsi sekitar 0,5 liter vodka setiap bulan. Daerah yang paling banyak ngonsumsi adalah Moskow Ural dan Siberia Timur. Sementara daerah yang lebih sedikit ngonsumsi adalah Rusia Tengah, Volga Vyatka, Kaukasus Utara, dan Timur Jauh. Minum alkohol berlebihan adalah salah satu penyebab utama kematian tinggi di Rusia. Pasar budak modern di Rusia. Menurut laporan terbaru, Rusia sekarang berperan sebagai titik awal tujuan dan juga titik transit perdagangan manusia. Jutaan wanita jadi korban perdagangan manusia buat tujuan seksual masih ada di Rusia. Laporan itu nggak mengklasifikasi secara spesifik bentuk kerja paksa, tapi nunjukin kalau industri seks adalah salah satu bidang yang paling banyak pakai tenaga kerja budak di Rusia. Khususnya orang miskin ngadepin risiko terbesar. Para ahli ngingetin kalau sepertiga wanita lulusan Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia jadi budak dalam waktu 1 tahun setelah dewasa. Penculikan terang-terangan di siang hari itu jarang dan kebanyakan korban dibujuk masuk perangkap dengan janji pekerjaan berpenghasilan tinggi. Di tempat-tempat ini, korban disiksa, dilecehkan, dan dipaksa ngelakuin pekerjaan yang nggak mereka inginkan. Para ahli bilang kalau Ukraina, Moldova, dan 3 negara Baltik adalah pemasok budak terbanyak buat Rusia. Belakangan ini, tren kelompok etnis minoritas di Rusia ngajak wanita dari kampung halaman mereka ke industri seks di Rusia makin meningkat. Termasuk wanita dari Tiongkok, Asia Tengah, Afrika, dan Vietnam. Legalisasi pencurian hak paten di Rusia tahun 2022. Rusia ngelakuin tindakan melegalkan pencurian hak paten dari individu atau perusahaan yang terkait dengan negara-negara tidak ramah. Menurut dekret ini nggak ada kewajiban buat ngasih kompensasi buat penggunaan ilegal. Ini ngizinin perusahaan Rusia buat pakai merek dagang merek global kayak McDonald's secara gratis tanpa izin. Faktanya, seorang hakim Rusia udah nolak gugatan pelanggaran hak cipta dan merek dagang dari studio animasi Inggris Peppa Pig. Langkah ini nyebabin kontroversi besar banget di komunitas internasional dan nurunin kepercayaan pada perlindungan hak kekayaan intelektual di Rusia. Desa terdingin di dunia. Salah satu sisi gelap hidup di Rusia itu cuacanya yang ekstrem banget. Awal tahun ini suhu di Moskow udah turun sampai minus 26 derajat Celcius dengan perakiraan terendah minus 31 derajat Celcius dan tertinggi minus 12 derajat Celcius. Musim dingin di Rusia beda banget sama musim dingin di Eropa pada umumnya. Jadi kalau kamu nggak suka musim dingin Rusia, mungkin bukan tempat yang pas buat kamu. Khususnya Rusia punya desa terdingin di dunia, Oymyakon. Suhunya di sini bisa anjlok di bawah minus 71 derajat Celcius, cukup dingin buat langsung ngebekuin makanan, minuman, bahkan air mata dan bulu mata. Suhu rata-rata di Oymyakon pas musim dingin itu sekitar minus 50 derajat Celcius. Yakutsk sekitar 1000 km dari Oymyakon juga salah satu kota terdingin di dunia pernah ngerekam suhu turun
sampai minus 62 sampai 70 derajat Celcius. Semua jalan di Oymyakon ketutup salju dan es. Tapi meskipun dinginnya ekstrem, penduduk desa tetap beraktivitas normal, pergi sekolah dan kerja. Pas musim dingin desa ini terisolasi dan buat nyampe sini dari kota terdekat, kamu harus nyetir 2 hari di jalanan yang ketutup salju. Undang-undang larangan transgender di Rusia. Rusia udah lama ngedukung sikap konservatif soal masalah yang berhubungan sama homoseksualitas dan jajak pendapat. Baru-baru ini nunjukin sebagian besar orang Rusia nentang penerimaan homoseksualitas dan ngedukung undang-undang diskriminatif. Sekitar 40% percaya kalau gay harus diisolasi atau dipaksa masuk kamp konsentrasi, sementara cuma 5% yang ngedukung mereka. Sebelum tahun 1993, homoseksualitas dianggap kejahatan di Rusia, dan sampai tahun 1999 itu masih diklasifikasiin sebagai penyakit jiwa. Tahun 2022, Presiden Putin memperluas undang-undang larangan propaganda LGBT berlaku buat semua warga negara, nggak cuma remaja. Undang-undang ini melarang total penampilan dan penyebutan hubungan serta gaya hidup LGBT pada tanggal 24 Juli 2023. Presiden Putin menandatangani undang-undang pelarangan transgender di Rusia. Ini ngebatalin aturan terkait dari tahun 1997 melarang operasi ganti kelamin dan perubahan gender di dokumen. Cuma kasus cacat lahir organ kelamin aja yang dikecualikan. Gimana pendapatmu tentang RUU ini? Yuk, bagiin di kolom komentar ya. Hambatan bahasa. Kalau kamu niat tinggal di Rusia, kamu wajib banget mempertimbangkan kesulitan bahasa Rusia. Meskipun kamu kerja di perusahaan internasional, kamu juga harus beradaptasi sama proses dan standar ala Rusia yang bisa beda jauh dari standar internasional. Ini berakar dari mentalitas, kebiasaan, cara berbisnis, dan pengaruh sejarah. Selama 70 tahun, sistem tertutup udah mutusin kontak sama pasar internasional, jadi ada juga kecenderungan enggan berkomunikasi sama dunia luar. Perlu dicatat kalau bahasa bisnis di Rusia itu masih bahasa Rusia. Sekitar 30% populasi Rusia ngomong bahasa Inggris, dan sebagian besar dari mereka terpusat di kota-kota besar, khususnya Moskow. Rusia pakai alfabet Kiril, bukan huruf Latin. Ini sistem tulisan yang dipakai buat bahasa Slavia dan Asia Tengah. Selain itu, kosakata bahasa Rusia kaya banget dan terbagi jadi banyak elemen tata bahasa, nyiptain hambatan besar dalam belajar. Kata benda sendiri udah dibagi jadi 3, gender maskulin, feminin, dan netral, dan ada 4 cara perubahan nominatif, genitif, datif, akusatif. Ditambah lagi tata bahasa dan pelafalan bahasa Rusia itu kompleks banget dan susah. Kamu pernah belajar bahasa Rusia? Coba dong bagiin pendapatmu tentang bahasa Rusia di kolom komentar ya. Kontrol internet yang ketat. Tahun 2022, pas banget setelah perang Ukraina pecah. Rusia mulai ngeblokir akses ke platform media sosial barat kayak Facebook dan ex-Twitter. Ini bikin warga Rusia pelan-pelan pindah ke platform media sosial domestik. Di antaranya platform yang paling banyak dipakai itu VKontakte, disingkat VK. Ini aplikasi media sosial paling populer di Rusia, Ukraina, dan Belarus, ngerekam rata-rata 70 juta pengguna setiap hari. VK adalah situs web yang paling banyak dikunjungi kedua di Rusia, cuma kalah dari mesin pencari Yandex. Belakangan ini, Presiden Putin makin ngetatin kontrol setahun sebelum pemilihan presiden tahun 2024. Dia udah ngelarang akses situs web yang diblokir lewat VPN, dan ada gerakan nasionalisasi perusahaan pendiri Yandex yang dijuluki Google-nya Rusia. Rusia juga udah ngeluarin undang-undang yang ningkatin kontrol internet di dalam negeri. Undang-undang ini ngasih wewenang ke negara buat ngontrol langsung aliran data keluar masuk negara, dan ngizinin pemisahan internet Rusia dari jaringan internet global kalau ada ancaman dari luar. Masalahnya ancaman dari luar ini nggak didefinisiin secara spesifik, ini jelas banget
ngelanggar hak kebebasan internet masyarakat. Gimana menurutmu tentang sensor internet Rusia? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar ya. Jadi itu dia beberapa sisi lain dari Rusia yang udah kita jelajahi bersama. Gimana menurutmu tentang semua ini? Kalau kamu pernah tinggal di Rusia atau punya cerita langsung dari sana, yuk bagiin dong. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya buat video-video terbaru kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.